Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih untuk kalian karena telah mengklik video ini. Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah guna mendukung channel ini agar makin bersemangat untuk mengupload video-video menarik lainnya. Oke semuanya, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita menyatakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami bisa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk program mata kuliah pemrograman web yang dosen pengampunya ialah Kamus bin Tahir, SPD Eskom. Langsung saja kita masuk ke materinya. Objek orientasi pemrograman atau biasa kita sebut dengan OOP. Object Oriented Programming atau biasa kita sebut dengan OOP. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Sampun dengan NIM 202121051117 kelas SI 403. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NIM 2021050053 kelas S403. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama itu adalah kelas, objek, properti, method, kemudian konstruktor, inheritance, visibility, autoloading, dan yang terakhir adalah namespace. Baik, apa itu OOP? Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming yang disingkat dengan OOP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang tepat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut serta kode dalam bentuk atau prosedur atau yang dikenal juga sebagai metode. Tujuan diciptakannya Object Oriented Programming ialah untuk mempermudah pembangunan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Oke, masuk ke pokok materi. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama adalah kelas. Kelas atau prototype atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari pemrograman yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Kelas merupakan blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atau atribut, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh, class person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh penulisan kelas. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu objek. Objek adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Objek adalah intens dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template atau sebuah objek, sebuah intens adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh, dari kelas fruit, kita dapat membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lainnya. Berikut ini contoh kode pemrograman membuat konstruktor dalam bahasa Jawa. Padahal dalam bahasa Java. Selanjutnya, properti. Properti atau kadang juga disebut dengan atribut atau file adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Melanjutkan analogi tentang laptop, properti dari laptop biasanya berupa merek, warna, jenis prosesor, ukuran layar, dan lainnya. Berikut adalah contoh penulisan kelas dalam penambahan properti. Dari contoh di atas, pemilik, merek, dan ukuran layar adalah properti dari kelas laptop. Seperti yang bisa kita lihat ya, penulisan properti di Java sama dengan cara penulisan variabel biasa, yakni dengan menulis tipe data diikuti dengan nama properti. Selanjutnya, metode.
Metode adalah tingkatan yang dilakukan di dalam kelas. Jika menggunakan analogi laptop, maka contoh metode adalah menghidupkan laptop, mematikan laptop, atau mengganti cover laptop. Metode pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Seluruh sifat function bisa diterapkan ke dalam metode seperti bisa diisi argumen atau parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Berikut adalah contoh penulisan kelas laptop menggunakan penambahan metode. Dari contoh di atas, function hidupkan laptop dan matikan laptop adalah metode dari kelas laptop. Kemudian yang kelima ada constructor. Kemudian yang kelima ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada sebuah objek yang dibuat, yakni saat proses instansiasi. Konstruktor biasa dipakai untuk membuat proses awal dalam persiapan objek, seperti memberi nilai kepada properti, memanggil metode interval secara beberapa proses yang lain yang dirasa perlu. Dalam bahasa Java, konstruktor dapat dibuat dengan cara menulis sebuah metode yang namanya sama dengan kelas. Sebagai contoh, jika kita memiliki kelas laptop, maka function konstruktor yang juga harus bernama laptop. Sebuah konstruktor tidak mengembalikan nilai sehingga tidak perlu menulis tipe data sebelum nama function. Ciri lain dari konstruktor adalah hanya boleh ada satu konstruktor metode di setiap kelas. Berikut contoh kode pemrograman cara membuat konstruktor. Selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan beberapa pokok pembahasan selanjutnya. Kepada saudara Adrianus saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dari poin yang ke-6 sampai poin yang ke-9. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang ke-6. Inheritance. Dalam konsep OOP, inheritance adalah suatu kemampuan membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan dan mirip dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inheritance menurunkan atau mewariskan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Kelas yang akan diturunkan atau diwariskan bisa disebut sebagai kelas induk, superclass atau base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, subclass, derived class atau higher class. Pada kelas yang memiliki kelas turunan disebut dengan parent class atau base class, sedangkan kelas turunan itu sendiri kerap disebut dengan subclass atau child class yang bisa menurunkan atau mewariskan apapun dari parent class. Yang ketujuh, visibility. Visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. 3 jenis keyword visibility pada PHP. Yang pertama, public. Properti dan method pada diakses dari mana saja, bahkan dari luar kelas yang digunakan. Yang kedua, protected. Penggunaan metode dan properti dapat diakses pada kelas itu sendiri maupun kelas turunannya parent dan child. Yang ketiga, private. Digunakan hanya untuk kelas tertentu atau kelas itu sendiri. Kelas ini yang sangat tertutup terhadap pemanggilan atau instance method maupun properti.
Yang ke-8, autoloading. Autoloading kelas adalah sebuah cara untuk memanggil sebuah kelas pada file lain tanpa menggunakan fungsi include. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita sebaiknya membuat kelas pada file sendiri. Yang selanjutnya ini kita sebut dengan modul. Dengan membuat kelas pada file terpisah, kita tidak harus mengulang menulis sebuah kelas yang sama, namun cukup menyertakan saja. Nah, autoloading kelas ini membuat cara menyertakan kelas menjadi lebih ringkas tanpa harus menuliskan perintah include. Dan yang terakhir, yang ke-9, namespace. Namespace pada OOP merupakan sebuah fitur yang terdapat pada PHP yang berfungsi untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan atau error. Ketika kita membuat sebuah nama kelas yang sama, dan namespace juga berfungsi untuk merubah nama kelas yang sama. Dan kita dapat merubahnya dengan jika kita telah menggunakan framework. Tentu kita banyak menggunakan nama kelas dan terkadang terdapat nama kelas yang sama, dan untuk mengantisipasinya supaya tidak terjadi error, kita menggunakan yang namanya namespace. Ya, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudara Adrianus. Demikian pula untuk pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.